Ini saya akan menampakkan disknya ya. Untuk LNB ini 0 derajatnya berada pada jam 12 atau posisi LNB ini tepatnya jam 12. Dan ini disk saya menggunakan disknya bekas TV Orange dan alat-alat tempur yang saya sediakan di sini ya. Seperti handphone ini saya menggunakan handphone sebagai alat perekam layar sekaligus bekerja sebagai pengganti layar monitor TV dengan bantuan daripada alat EasyCap ya. EasyCap ini ya, EasyCap HDMI yang saya sambung langsung ke handphone ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat dengan jelas untuk alat-alat tempur yang saya gunakan di sini. Welcome back to my channel di Gager263. Pada video kali ini saya akan men-tracking satelit Intelsat 19. Di sini saya menggunakan disk bekas TV Orange yang berukuran 100 cm dan juga LNB C-band yaitu Strong SRT L926. Dengan menggunakan conical scalaring pada kedalaman 43. Oke guys, jadi di depan sana saya sudah sediakan decoder rekomendasi daripada Ninmedia yaitu LGSat Oracle 101 beserta handphone. Di sini saya gunakan handphone sebagai pengganti layar monitor TV sekaligus sebagai alat perekam layar ya. Oke guys, seperti Anda lihat di depan sana ya, piringnya sudah saya posisikan ke arah timur. Dan sebentar lagi saya akan melakukan settingan pada decoder. Kemudian nanti saya akan coba memutar ke arah kiri atau ke kanan, atau saya turunkan piringnya secara perlahan sehingga kita mendapat sinyal daripada satelit Intelsat 19. Oke guys, sekarang saya akan setting decodernya terlebih dahulu. Oke guys, sekarang kita langsung ke menu instalasi. Kita klik pada daftar satelit. Lalu kita akan cari satelit Intelsat 19 C-band yang sudah kita isi pada receiver LGSat Oracle ini. Nah, di sini satelit Intelsat C-band sudah kita temukan. Kemudian kita tekan tombol SAT pada remote control, lalu kita cek transponder yang akan kita gunakan di sini. Di sini saya sudah isi transponder di satelit Intelsat 19 C-band ini ada 15. Jadi saya akan pilih salah satu transponder yang terkuat yaitu 4080 vertikal 30.000. Setelah itu kita harus memastikan bahwa LNB frekuensi berada pada 5150. Dan untuk disectnya kita disablekan saja
22K kita bisa pasang auto, bisa juga kasih nonaktif. Dan untuk pengaturan tidak ada, daya LNB-nya kita kasih auto. Kemudian kita tekan exit untuk menyimpan. Lalu di transponder yang sudah kita centang tanda write, ini nanti akan kita hapus tanda centangnya karena di sini nanti saya akan menggunakan pencarian buta. Namun dalam tahap kita men-setting piring, itu kita harus centang dulu transponder yang ada di sini untuk memastikan bahwa transponder di manakah yang terkuat untuk satelit Intelsat 19 ini. Oke, sekarang kita akan naikkan piringnya atau kita turunkan secara perlahan, atau memang kalau belum pas kita bisa geser ke kiri atau ke kanan secara perlahan sambil memperhatikan sinyal yang ada di layar monitor. Untuk Intelsat 19 ini kedudukannya agak menegak ya, jadi kita harus menegakkan piring ini straight ke atas agar lebih mudah kita mendapatkan sinyalnya. Karena memang piring ini posisinya sudah saya arahkan ke arah timur. Nah, sekarang kita sudah temukan sinyal sekitar 63% pada transponder 4080 vertikal, simbol rate 30.000. Dan untuk yang kedua juga ada 60%, ya. Ketiganya tidak ada. Keempat ada 46%. Lalu kelima tidak ada. Keenam juga tidak ada. Ketujuh ada ya, di sini ada 52% ya untuk transponder 4161 vertikal 3448. Lalu kita geser ke 8 4040 vertikal 30.000, ada 63% juga ya sinyalnya di sini. Pada nomor urut 9 3976 3599 juga 60%. Nomor urut 10 3955 vertikal 3555 48% dan 3920 28.800 63%. 3815 vertikal 4398 39%. Dan yang ke-13 3806 vertikal 3959 52%. 14 3736 vertikal 2961 38%. Dan yang terakhir 15 3724 vertikal 5184 37%. Jadi di sini ada 13 transponder yang bisa kita harapkan untuk mendapatkan channel-channel yang ada di Intelsat ini. Namun sebelumnya kita harus kencangkan bautnya terlebih dahulu agar nanti pada saat kita melakukan pencarian disknya, kedudukannya memang sudah benar-benar fit.
Oke, selanjutnya semua centang tanda right yang kita letakkan pada transponder ini kita akan hapus semuanya. Karena di sini kita akan melakukan pencarian buta. Jadi untuk transpondernya kita hapuskan terlebih dahulu ya tanda centangnya. Oke, sekarang kita akan menggunakan transponder 4080 vertikal dengan simbol rate 30.000 untuk men-scan atau untuk melakukan pencarian channel ya. Oke, seterusnya kita akan tekan tombol yang berwarna biru di remote control dan nanti kita akan scan dengan melakukan pencarian buta. Oke, kita ulangi ya. Kita ke satelitnya. Lalu kita tekan tombol yang berwarna biru pada remote control. Lalu untuk pencarian satelit tipe scan, pencarian satelit Intelsat 119 hanya FTA tidak, scan siaran TV channel, pencarian jaringan tidak, mode scan, kita menggunakan pencarian buta, lalu kita scroll ke bawah, kita tekan mencari. Oke, buat masa ini kita sedang melakukan scanning ya di satelit Intelsat 19 C-band ini. Kita perlu menunggu 1 sampai 2 menit sehingga scanning kita pada kali ini selesai. Saya tidak pasti kira-kira kita akan dapat beberapa channel untuk keseluruhan pada semua transponder yang kita masukkan tadi ya. Dan saya juga belum pasti apakah di sini ada siarannya berlogo dolar semua atau ada FTA-nya. Namun di sini kelihatannya seperti ada siaran FTA-nya di sini. Karena ada beberapa channel yang tidak memiliki logo dolar. Jadi itu sudah pasti FTA atau FTA. Kita akan terus menunggu sampai pencarian ini selesai 100%. Oke guys, sekarang untuk pencariannya sudah selesai, ditemukan 61 siaran TV. Kita tekan OK pada remote control. Dan kita akan cek channel-channel yang kita dapat dari hasil scan kita tadi. NHK Wall HD 50 terbuka ya. Begitu juga NHK Wall HD 60 juga terbuka. Untuk NHK Premium HD 5 ini memang tidak buka karena di sini berlogo dolar. Jadi kita sudah temukan 2 siaran FTA. Kita terus scroll ke bawah. Kita fokus pada channel-channel FTA-nya saja.
Karena yang berlogo dolar ini sudah pasti kita tidak bisa membukanya kecuali kita menggunakan receiver atau decoder yang memang sudah support BIS-Key atau auto-roll BIS-Key, itu bisa. Tapi kalau kita menggunakan decoder yang biasa, tidak bisa sama sekali. Oke, sekarang kita sudah dapat 3 channel yang sudah kita bisa buka di sini. Namun yang satu ini, NAPO1 ini cuma ada pelanginya doang. Untuk firmware upgrade ada ya, ini ada siarannya, jadi bermaksud kita sudah dapat 3 siaran. Ada juga IWTN atau IWTN ini juga ada ya. Kita sudah dapat 4 siaran. ID New Zealand ini diacak karena di sini kelihatannya berlogo dolar. Jadi sudah tentu kita tidak bisa membukanya. Seterusnya kita akan terus scroll ke bawah. Kita tadi sudah dapat 5 siaran. Kita lanjut scroll ke bawah sambil memperhatikan channel-channel yang berlogo dolar dan tidak berlogo dolar. Ini merupakan kali pertama saya men-tracking satelit Intelsat 19 C-band ini dengan menggunakan piring berukuran 100 cm. Mudah-mudahan kita bisa dapat channel-channel FTA yang banyak di sini. Namun setakat ini kita baru dapat 5. Kita masih menunggu ya. Kita terus cek. Dan untuk pentrackingan kita kali ini berhasil ya. Jadi sekiranya kalau teman-teman mau coba ya silakan. Oke, di sini ada 2 lagi ya, yaitu Arirang TV World SD dan juga satu lagi ini YTN BU. Jadi untuk ke semua channel yang kita bisa buka di satelit Intelsat ini ada 8 ya. Ada 8 channel yang kita bisa buka. Namun ada 1, 2 itu siarannya terputus-putus atau gambarnya patah-patah. Oke guys, hanya ini yang bisa saya kongsikan untuk video kali ini. Dan saya sangat berpuas hati karena pentrackingan kita kali ini sudah berhasil ya. Kita bisa menakluki satelit Intelsat 19 dengan menggunakan disk berukuran 100 cm. Sekiranya teman-teman mau coba ya, silakan teman-teman bisa melakukannya. Dan untuk videonya kita cukupkan di sini. Sekiranya teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share.
Dan pastikan teman sudah menekan butang lonceng agar teman tidak ketinggalan pada video-video yang akan saya update di channel ini. Oke guys, sebelum saya undur diri, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya. Sampai ketemu lagi pada video-video yang lain di masa hadapan. Sampai jumpa.